Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang ya, kawan-kawan Bapak Ibu, di pesantren bahagia di tanggal 15 bulan Ramadan di tahun ini, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sedikit mengulang. Ada satu kisah dulu, saya awal dari satu kisah ya. Kisah tentang mimpinya sahabat Tulhah. Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tulhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolha ini satu ketika bermimpi bahwasanya ada dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Masuk Islam secara bersamaan. Lalu mereka sama-sama berjuang, berjihad, gitu ya. Sama-sama menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika perang ataupun jihad, satu orang ini meninggal dunia dan dia syahid. Nah, sahabat yang satunya belum. Sahabat yang satunya ini meninggal dunia setahun setelahnya karena sakit. Nah, dalam mimpinya Tulkah ini, ya dalam mimpinya sahabat Tulkah ini, dua orang yang sama-sama masuk Islam ini, ternyata yang meninggal lebih belakangan gitu ya. Jadi yang meninggal karena sakit tadi, itu masuk surga lebih dulu ketimbang sahabatnya yang sudah meninggal 1 tahun sebelumnya karena jihad. Nah, cukup ramai ini mimpi dan sampai didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah benar. Apa yang dimimpikan oleh Tulkah itu adalah benar. Nah, yang lain juga bertanya, termasuk Tulkah sendiri bertanya, kenapa? Why kan gitu. Kenapa yang meninggal belakangan justru malah masuk Islam, masuk surga lebih dulu? Dia bahkan dia hanya karena sakit, bukan karena berjihad. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, iya benar, karena orang yang meninggal belakangan itu, orang yang meninggal karena sakit itu, dia masih menemui Ramadan di tahun itu. Artinya dengan seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, itu punya jarak atau space yang cukup panjang. Orang yang meninggal lebih dulu, bahkan karena berjihad. Jadi space-nya atau jaraknya itu cukup panjang sebagai pembedanya. Maka ketika di tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan, untuk bisa lagi mengerjakan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan, maka ini adalah merupakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita punya space ataupun punya kesempatan untuk bisa masuk surga lebih dulu. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya aktivitas-aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Kalau tadi saya sempat menyinggung tentang qiyamul lail. Nah, barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, qiyamul di sini meskipun kita malam harinya selesai sholat Isya kita sudah sambung dengan tarawih ataupun witir, maka di malam hari sebelum kita sahur, kita bisa sempatkan diri minimal 2 rakaat untuk kita bisa mengerjakan tahajud. Ya, untuk bisa mengerjakan tahajud. Apakah kemudian tahajud ini bisa digantikan oleh sholat tarawih yang kita kerjakan selepas Isya? Beda. Ya, ini dua hal yang berbeda. Sholat tahajud sendiri, sholat tarawih sendiri. Meskipun sama-sama qiyamul lail, meskipun sama-sama sholat malam. Tarawih termasuk sholat malam juga. Kemudian sholat witir termasuk sholat malam juga. Tahajud termasuk sholat malam juga. Tetapi ini ibadah yang berbeda. Artinya tidak bisa menggantikan sholat tarawih yang kita kerjakan
itu tidak bisa menggantikan sholat tahajud yang kita kerjakan di waktu malamnya. Maka tetap lakukan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir sebelum kita mengerjakan sahur ya. Nah, terkait dengan tata cara witirnya, maka tetap harus kita lakukan. Kalau teman-teman sholat tarawihnya di masjid atau di musola, maka sambung dengan witirnya. Jangan dipisah. Ya, jangan dipisah. Nanti akan mengurangi keutamaan. Jangan dipisah. Ya. Artinya teman-teman ya selesaikan dengan witir sekalian. Jangan 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 sendirian nanti gitu ya. Karena ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mereka apa namanya sholat isya kemudian sambung sholat tarawih karena mereka berniat nanti malam tahajud akhirnya sholat witirnya diundur nanti setelah sholat tahajud gitu ya. Ini nanti beda ya, beda apa namanya kemanfaatannya faedahnya nanti berbeda maka teman-teman tetap lakukan tarawih dan witir bersama dengan imam di masjid atau di musola jangan sendirian ya. Saya pernah melakukan juga ketika saya kecil gitu ya karena kekurang pahaman gitu ya artinya kita memahami bahwa ya nanti kan nanti malam masih tahajud maka witirnya nanti setelah tahajud padahal tidak seperti itu teman-teman harus sambung dengan witir sekalian bersama dengan imam di masjid atau di musolanya baru nanti di sepertiga malam atau sebelum kita sahur kita bisa mengerjakan sholat tahajud saja minimal 2 rakaat. Dan doa-doa kita istighfar kita di sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur itu maka akan langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi, teman-teman Bapak Ibu, mari kita evaluasi bersama-sama. Selama 15 hari ini ibadah kita bagaimana nih? Checklist yang kemarin sudah kita berikan itu sudah seberapa persen amaliah yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya ukuran masing-masing orang akan berbeda. Ya, ukuran masing-masing orang akan berbeda. Maka itu ada kaitannya dengan ibadah kita masing-masing. Yang memang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin ya. Dan di bulan Ramadan banyak sekali apa namanya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Bahkan amalan-amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita pahalanya dilipat gandakan. Zikir kita pahalanya dilipat gandakan. Puasa kita dilipat gandakan. Sholawat kita dilipat gandakan. Bahkan sedekah kita pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita pahalanya juga dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat? Minimal 10 kali lipat. Maka teman-teman, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita semuanya. Kita sama-sama belajar untuk sama-sama beramal untuk hari akhirat. Yang terpenting adalah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan insya Allah di pekan depan, insya Allah pekan depan itu sudah masuk di 10 hari terakhir ya kemungkinan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita ngebuat proposal hidup. Karena apa? Ini penting teman-teman. Bagaimana kehidupan kita 1 tahun ke depan, itu kita bisa desain dari bulan Ramadan. Ketentuannya nanti di bulan Ramadan ini. Dan itu nanti kita manfaatkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Desain kehidupan kita yang akan datang, itu kita desainnya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini kita gagal, kalau di bulan Ramadan ini kita meleset, di bulan Ramadan ini kita tidak berhasil, maka 1 tahun ke depan itulah kehidupan kita. Kalau teman-teman ingin berubah kehidupannya, ingin berubah rezekinya, maka kita harus lakukan perubahan di bulan Ramadan. Insya Allah pekan depan ya, ingatkan saya, pekan depan kita ngebahas terkait dengan proposal kehidupan. Bagaimana kita bisa merubah proposal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ke depan apa yang kita inginkan? 1 tahun ke depan apa yang ingin kita lakukan? 2 tahun ke depan apa yang ingin kita peroleh? 5 tahun ke depan apa yang akan kita dapatkan? Semuanya sudah kita bisa desain untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita,
dan bahkan untuk zuriyah kita, untuk anak dan keturunan kita, meskipun kita belum tahu. Meskipun kita belum punya cucu, meskipun kita belum punya cicit, tetapi semua bisa kita desainkan dari sekarang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendesain untuk anak keturunan zuriyahnya dan semuanya menjadi generasi-generasi yang terbaik sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kasih satu dua orang kesempatan yang barangkali ingin sharing ataupun ingin bertanya gitu ya, dan nanti kita akan close setelah itu, teman-teman ya. Jadi ingatkan saya untuk pekan depan kita mulai ngebahas terkait dengan proposal kehidupan. Nanti beberapa hari akan kita singgung juga ya tentang proposal kehidupan. Kita siapkan proposal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk 1, 2, 3, 5 bahkan 10 tahun yang akan datang. Kita mulai desainkan. Lalu kemudian di akhir bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita, yaitu dengan amaliyah iktikaf atau ketika kita bisa mendapatkan amaliyah atau pahala atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nanti bagaimana caranya? Cara yang termudah adalah kita dengan berinfak. Dengan kita berinfak, memfasilitasi siapapun yang melakukan iktikaf, dan ketika kita bisa memfasilitasi orang-orang yang iktikaf tersebut, dan orang-orang yang iktikaf itu mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar, maka kita yang berinfak pun juga mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan iktikaf. Dan bahkan lipatnya sampai dengan 1000 bulan. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan Allah Taala yang masih ada waktu 10 menit, kita gunakan untuk sharing dan diskusi. Silahkan kita berikan kesempatan kepada dua orang saja. Ya, kita akhiri dulu nanti diskusi sharing dipimpin oleh Mbak Emma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Emma, bisa 1 sampai 2 orang saja yang Waalaikumsalam sharing yang warahmatullahi wabarakatuh. bertanya hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ustadzudin yang sudah membentuk zikir pada pagi hari ini dan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau sharing atau menanyakan terkait apapun itu bisa ditanyakan mumpung ada Ustadz Udin dan masih kita buka. Dari Bapak Sutrisno mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak? Belum, Mbak, belum muncul pertanyaan ini. Belum. Baik. Dari yang lain, silahkan Bapak Ibu. Apabila mungkin ada yang belum ini, Ustaz, mungkin bisa langsung closing statement materi yang baru saja disampaikan, gitu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emma dan juga kawan-kawan yang lainnya. Ramadan merupakan bulan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun hanya ada 1 kali kesempatan itu. Dan ketika seseorang diberikan kesempatan itu bertemu dengan bulan Ramadan, maka bersyukurlah karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita,
dengan energi kita, dan bahkan dengan harta kita. Karena apa? Karena ini adalah momentum, mumpung kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka betul-betul kita mulai desain. Ya, kita mulai desain seperti apa kehidupan kita yang akan datang. Insya Allah ya, dengan kita bersama-sama saling mendoakan, dengan sama-sama kita saling support, maka kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi, dan Allah akan berikan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik pada diri kita. Tentu kita berubah ke arah yang lebih baik ya. Insya Allah teman-teman, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini, dan insya Allah kita semua nanti akan dimasukkan dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintunya orang-orang yang berpuasa, yaitu adalah pintu Ar-Rayyan. Insya Allah demikian, Mbak. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadzuddin yang telah menyampaikan closing statement dan materi yang sudah disampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengambil ibrah dari ilmu yang sudah disampaikan. Selanjutnya marilah kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salahnya, saya mohon maafkan Bapak Ibu semuanya. Semoga dilancarkan untuk kegiatan pagi hari ini sampai sore nanti, dan dilancarkan dengan puasanya. Amin, amin. Bapak Ibu semuanya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.